Kasus pembunuhan Ade Sara, 5 Maret tahun 2014. Kasus pembunuhan Ade Sara adalah salah satu kasus pembunuhan yang menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Kasus ini dimulai dari ditemukannya sebuah jasad wanita di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta KM 49, akses Bintara Bekasi Jawa Barat pada 5 Maret tahun 2014. Jasad tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Ade Sara Anglina Suroto, yang dimana sudah dilaporkan hilang oleh orang tuanya sejak 3 Maret tahun 2014. Apa yang terjadi dengan Ade Sara pada saat itu? Siapakah pelaku pembunuhannya? Bagaimana kronologi kejadian itu? Akan kita ceritakan kembali dalam video ini. Ade Sara Anglina Suroto, nama yang indah sesuai dengan parasnya yang cantik, merupakan anak tunggal dari Suroto dan Elizabeth Diana. Ade Sara adalah alumni dari SMA Negeri 36 Jakarta. Setelah lulus dari SMA Negeri 36 Jakarta, Ade Sara melanjutkan kuliah di Universitas Bunda Maria, mengambil jurusan psikologi, serta mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Jurusan psikologi bukanlah jurusan kaleng-kaleng. Jadi Ade Sara adalah sosok yang cukup cerdas. Kita kembali lagi ke saat sekolah. Ade Sara saat itu bertemu dengan Hafid, teman satu sekolahnya. Selang waktu berlalu, hubungan mereka menjadi semakin dekat dan akhirnya menjalin hubungan asmara. Namun hubungan asmara tersebut tidak berjalan mulus dan lama. Hanya bertahan 1 tahun mereka berpacaran, akhirnya Ade Sara mengakhiri hubungan asmara mereka. Setelah berakhirnya hubungannya dengan Hafid, Ade Sara kembali menjalin hubungan dengan orang lain, dan sementara itu, Hafid juga berpacaran dengan Asifa, yang juga merupakan alumni dari sekolah tersebut. Namun walaupun sudah berpacaran lagi dengan wanita lain, si Hafid ini masih belum bisa move on dari Ade Sara. Hafid ini kerap masih mencoba menghubungi Ade Sara untuk mengajak balikan lagi. Ade Sara tidak mau menanggapi permintaan Hafid itu, dan Ade Sara sempat mengeluhkan sifat si Hafid yang kerap kali bersikap kasar, memaki dengan kata-kata kasar yang tidak pantas di media sosial Twitter. Sikap Hafid yang belum bisa move on dari Ade Sara, dan usaha dari Hafid untuk balikan kembali dengan Ade Sara itu diketahui oleh Asifa, pacarnya Hafid saat itu. Asifa pun merasa cemburu atas sikap pacarnya itu. Pada 3 Maret pukul 21, Ade Sara berniat untuk pergi mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut, dan diantarkanlah oleh ayahnya ke stasiun. Saat sedang menunggu kedatangan kereta di stasiun itu, ternyata Hafid dan pacarnya Asifa sudah mengetahui agenda Ade Sara untuk pergi ke kursus bahasa Jerman. Hafid dan Asifa menunggu kedatangan Ade Sara di stasiun itu. Saat melihat Ade Sara di stasiun, datanglah Asifa, pacarnya Hafid, menghampiri Ade Sara dan mengajak Ade Sara untuk masuk ke mobil Kia Visto milik Hafid dengan alasan meminta bantuan Ade Sara untuk membantu permasalahannya dengan Hafid, di mana si Hafid sudah menunggu di dalamnya. Sebelum Ade Sara memasuki mobil Kia Visto itu, Ade Sara sempat mengabari teman lesnya mengenai keadaannya saat itu. Di dalam mobil itu, bersandiwaralah Hafid dan Asifa. Mereka berpura-pura bertengkar, histeris sekali hingga menangis untuk meyakinkan Ade Sara. Kemudian, mereka berdua berbalik arah memukul Ade Sara, dijambak, dicekik, dan ditelanjangi. Siksaannya tidak berhenti di sana saja. Mereka ternyata lebih sadis lagi. Ade Sara sampai disetrum hingga tidak sadarkan diri. Dalam keadaan pingsan, Asifa menyumpal mulut Ade Sara dengan kertas koran, dan potongan kertas koran itulah yang menyumbat tenggorokan Ade Sara hingga ia tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal. Selama penyiksaan terjadi hingga proses pembuangan jasad, mereka berputar-putar di daerah Gondangria, Menteng, Cempaka Putih, Cawing, Taman Mine, dan kembali ke Rawamangun. Mobil mereka sempat mogok beberapa kali. Pukul 0.30 pertama mogok di dekat apartemen IKE Kemayoran. Hafid sempat minta tolong kepada supir taksi untuk mengisi ulang aki mobilnya, tetapi baru 200 meter mobil berjalan, kembali mogok lagi. Lalu, Hafid meminta tolong orang lain
untuk mengisi ulang lagi aki mobilnya, namun mogok lagi setelah berjalan sebentar. Karena keseringan mogok pada saat itu, hingga membuat pusing apa yang harus dikerjakan. Sedangkan di dalam mobil masih membawa jasad dari Adisara, Hafid pun kemudian terpaksa menelepon temannya untuk minta tolong membawakan aki mobil baru. Tidak lama kemudian, datanglah temannya Hafid itu membawakan aki baru pesanan Hafid tadi. Teman Hafid itu sempat melihat dan menanyakan mengenai Adisara yang ada di dalam mobil dalam kondisi tidak bergerak, dan Hafid dengan santainya menjawab bahwa itu adalah jasad Adisara. Temannya Hafid mengira itu hanya candaan saja dan tidak menanyakan lebih lanjut ataupun menaruh kecurigaan. Setelah aki mobil baru telah terpasang, akhirnya pada pukul 11, mobil itu pun dapat hidup lagi. Setelah mobil itu dapat hidup lagi, mereka kembali bergerak dan berputar-putar untuk mencari lokasi yang sepi dan aman untuk membuang jasad Adisara. Hingga pada pukul 4 dini hari, saat suasana jalan yang sepi, akhirnya Hafid dan Asifa menemukan tempat di ruas JUR Akses Bintara KM 49 Bekasi sebagai tempat pembuangan jasad Adisara. Selang 1 jam setelah jasad Adisara dibuang di ruas JUR Akses Bintara KM 49 itu, pada pukul 5 dini hari seorang petugas mobil derek jalan tol yang bernama Didin Hermansyah tanpa sengaja menemukan jasadnya. Setelah penemuan jasad Adisara itu, Didin Hermansyah melaporkan kepada pihak polisi, dan segeralah pihak polisi menuju TKP tersebut. Jasad Adisara berhasil diidentifikasi melalui gelang Java Jazz Festival, sidik jari dan EKTP yang ditemukan. Di dekat TKP, jasad Adisara pun akhirnya dilakukan otopsi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan berdasarkan hasil otopsi oleh pihak forensik Polri, diketahui bahwa Adisara tewas karena kehabisan nafas akibat dari sumbatan potongan kertas koran di tenggorokannya. Sejumlah luka lebam juga ditemukan di beberapa bagian tubuhnya. Ibu Adisara Elizabeth Diana sempat menghubungi putrinya pada pukul 15.41 menit pada hari itu, dan Suroto ayah Adisara juga melakukan hal yang sama pada Senin malam itu. Namun ponselnya tidak dapat dihubungi. Sejak saat itu, kedua orang tua korban menaruh rasa curiga dan khawatir terhadap putrinya yang tidak diketahui keberadaannya sejak Senin malam itu. 2 hari setelahnya, tepatnya Rabu 5 Maret tahun 2014, polisi datang dan memberi kabar kepada mereka bahwa putrinya telah ditemukan tewas. Setelah melakukan penyelidikan, pihak polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan Adisara. Hafid yang pada saat itu masih berusia 19 tahun, ternyata sempat melayat jenazah Adisara yang disemayamkan di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Polisi yang berada di lokasi rumah sakit sempat menanyai teman-teman Adisara, termasuk Hafid. Dari situlah, polisi mendapati kejanggalan lantaran Hafid ternyata memiliki bekas luka pada tangannya. Kemungkinan bekas luka yang diakibatkan oleh pembelaan diri Adisara saat disiksa di dalam mobil itu. Hafid pun lantas diperiksa polisi, diinterogasi. Awalnya Hafid bersikukuh dia tidak tahu apa-apa dan terus menyangkal. Namun polisi tidak menyerah dan terus mengali, dan hingga akhirnya Hafid semakin terpojok dan akhirnya mengakui bahwa ia yang membunuh Adisara bersama Asifa, dan bekas luka pada tangan Hafid disebabkan oleh bekas gigitan Adisara. Kasus ini pada akhirnya naik ke peradilan dan fakta persidangan menunjukkan bahwa motif Hafid membunuh Adisara adalah faktor sakit hati. Pelaku merasa tidak terima jika kisah asmara mereka yang berakhir karena perbedaan agama, sementara itu Asifa mengaku dirinya membunuh Adisara karena pacar barunya itu masih menghubungi korban. Atas perbuatan mereka tersebut, PN Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hukuman pidana 20 tahun ini ternyata tidak sesuai dengan harapan jaksa penuntut umum, sehingga jaksa pun melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun hasilnya tidak berubah. Jaksa kembali melayangkan upaya hukum lanjutan berupa kasasi ke MA, dan pada akhirnya MA lantas memperberat hukuman Hafid dan Asifa dengan pidana seumur hidup. Kadang cinta memang susah untuk ditebak. Logika dan akal sehat seharusnya selalu dijaga. Ada kata bijak yang berbunyi, cinta tidak harus memiliki. Lepaskanlah jika itu memang yang terbaik untuk dirinya,
walaupun di sini hatimu menangis. Silakan komen di bawah pengalaman cintamu dan keikhlasannya.